Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Tim pada organisasi atau perusahaan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pentingnya sistem manajemen kinerja tim melalui sebuah studi kasus perusahaan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh bagaimana tim bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen kinerja yang mampu membantu perusahaan dalam mengukur, memantau, dan meningkatkan kinerja setiap anggota tim. Sistem manajemen kinerja berfungsi untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugasnya, bekerja sesuai target, dan memperoleh evaluasi yang adil berdasarkan hasil kerjanya. Tanpa adanya sistem yang jelas, perusahaan dapat mengalami berbagai masalah seperti rendahnya produktivitas, keterlambatan pekerjaan, dan kurangnya koordinasi antar anggota tim. Dalam tugas ini, saya menggunakan studi kasus sebuah perusahaan fiktif bernama PT Maju Bersama, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran digital. Perusahaan ini memiliki tim pemasaran yang terdiri dari 5 orang karyawan. Tugas mereka adalah membuat konten promosi, mengelola media sosial, serta meningkatkan jumlah pelanggan melalui platform digital. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami beberapa kendala. Yang pertama, target perusahaan yang ditetapkan perusahaan tidak tercapai. Kedua, beberapa anggota tim sering terlambat menyelesaikan tugas yang diberikan. Ketiga, pembagian tugas belum dilakukan secara jelas sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan. Selain itu, perusahaan belum memiliki sistem evaluasi yang terstruktur sehingga sulit mengetahui anggota tim yang memiliki kinerja baik maupun yang perlu mendapatkan pembinaan. Akibatnya, produktivitas tim mengalami penurunan dan tujuan perusahaan menjadi sulit dicapai. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, perusahaan merancang sistem manajemen kinerja yang lebih terstruktur. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan target yang jelas bagi setiap anggota tim. Sebagai contoh, tim pemasaran diberikan target untuk meningkatkan jumlah pengikut media sosial sebesar 20% dalam 3 bulan dan meningkatkan interaksi pelanggan sebesar 15%. Langkah yang kedua adalah melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota tim. Setiap anggota diberikan tanggung jawab yang berbeda agar pekerjaan lebih fokus dan efisien. Langkah yang ketiga adalah menentukan indikator kinerja atau Key Performance Indicator yang meliputi kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, produktivitas, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Dengan adanya indikator tersebut, perusahaan dapat melakukan penilaian secara lebih objektif. Setelah sistem dirancang, perusahaan mulai menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Implementasi dilakukan melalui rapat koordinasi mingguan untuk memantau perkembangan pekerjaan dan membahas hambatan yang dihadapi anggota tim. Perusahaan juga menggunakan aplikasi manajemen proyek untuk mencatat tugas, tenggat waktu, dan progres pekerjaan masing-masing anggota. Selain itu, atasan memberikan umpan balik secara rutin agar setiap anggota tim mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pekerjaannya. Evaluasi kinerja dilakukan setiap akhir bulan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan cara ini, seluruh anggota tim menjadi lebih memahami target yang harus dicapai dan tanggung jawab yang dimiliki. Setelah sistem manajemen kinerja diterapkan selama 3 bulan, perusahaan merasakan berbagai perubahan positif. Target pemasaran yang sebelumnya tidak tercapai akhirnya berhasil dicapai sesuai dengan rencana. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan juga berkurang karena setiap anggota tim memahami tenggat waktu yang harus dipenuhi. Selain itu, komunikasi antar anggota tim menjadi lebih baik sehingga koordinasi pekerjaan berjalan lebih lancar. Produktivitas meningkat dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan juga menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sistem manajemen kinerja yang terstruktur mampu membantu perusahaan meningkatkan efektivitas kerja tim. Berdasarkan studi kasus yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan
bahwa sistem manajemen kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja tim. Melalui penetapan target yang jelas, pembagian tugas yang tepat, monitoring yang berkelanjutan, serta evaluasi yang objektif, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja setiap anggota tim. Studi kasus PT Maju Bersama menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen kinerja mampu memperbaiki koordinasi tim, meningkatkan produktivitas, dan membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap organisasi maupun perusahaan sebaiknya memiliki sistem manajemen kinerja yang terstruktur dan berkelanjutan agar dapat menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Jadi, itulah yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.